Siapa di sini yang suka jajan siomay di gerobak pinggir jalan? Pernah kepikiran nggak siomay yang kita makan itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kenapa sih siomay di Indonesia pakainya ikan tenggiri, bukan daging seperti dimsum di Tiongkok? Kok bisa siomay jadi jajanan khas Bandung yang terkenal sampai seluruh Indonesia? Yuk kita bahas sama-sama. Siapa sih yang nggak kenal siomay? Jajanan murah meriah yang selalu ada di gerobakan pinggir jalan. Rasanya gurih, disiram saus kacang yang bikin nagih, dan biasanya ditemani tahu, kentang, kol, pare, sampai telur rebus. Tapi pernah kamu bertanya-tanya sebenarnya dari mana asal siomay ini? Kok bisa sih makanan sederhana ini jadi jajanan favorit di Indonesia? Kalau dengar kata siomay, pasti langsung kebayang jajanan murah meriah yang gampang ditemui di mana-mana kan? Nah, siomay ini sebenarnya terinspirasi dari dimsum Tiongkok, namanya sumai. Bedanya, di Indonesia, siomay dibuat dari adonan ikan tenggiri, ayam, atau udang, terus dicampur tepung tapioka dan bumbu. Disajikan bareng tahu, kentang, kol, pare, sama telur rebus. Dan pastinya disiram saus kacang yang gurih banget. Makanya, siomay jadi favorit banyak orang buat nyemil atau bahkan makanan ringan. Ternyata siomay yang kita kenal di Indonesia itu asalnya dari Tiongkok loh. Namanya sumai, salah satu jenis dimsum tradisional. Bentuk aslinya biasanya berupa daging babi cincang yang dibungkus dengan kulit wonton tipis, lalu dikukus. Jadi, siomay yang kita makan sekarang itu sebenarnya hasil adaptasi dari sumai khas Tiongkok. Siomay mulai dikenal di Indonesia lewat orang-orang Tionghoa perantau yang membawa budaya kuliner mereka. Nah, supaya bisa diterima masyarakat, siomay ini kemudian beradaptasi dengan bahan-bahan lokal. Dari yang awalnya pakai daging babi, lama-lama diganti dengan ikan, ayam, atau udang, sehingga bisa dinikmati semua orang. Di Indonesia, siomay kemudian mengalami transformasi besar. Terutama di Bandung, daging babi yang dipakai di Tiongkok diganti dengan ikan tenggiri, supaya sesuai dengan mayoritas muslim di sini. Nggak cuma itu, siomay juga ditambahin pelengkap seperti tahu, kol, kentang, pare, dan telur rebus. Dan yang bikin beda banget, tentu saja siraman bumbu kacang kental khas Indonesia yang bikin rasanya makin nagih. Kalau dibandingkan, sumai asli dari Tiongkok itu bentuknya kecil, dibungkus kulit pangsit, dan biasanya hanya dikukus. Sementara siomay Bandung punya ciri khas yang berbeda. Ukurannya lebih besar, nggak pakai kulit, ditambah berbagai sayuran seperti kol, kentang, pare, juga tahu dan telur rebus. Dan tentu saja, perbedaan paling mencolok ada di saus kacang gurih yang jadi pelengkap wajib siomay Bandung. Di Indonesia, siomay udah jadi bagian dari budaya kuliner sehari-hari. Dari gerobak kaki lima sampai restoran, makanan ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Gak heran kalau siomay dikenal sebagai salah satu identitas kuliner khas Bandung yang akhirnya menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dari dimsum Tiongkok sampai bumbu kacang Nusantara, siomay udah membuktikan kalau makanan bisa jadi jembatan budaya. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka siomay pakai pare atau tanpa pare nih? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar makanan.